Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. So, today I'm going to explain you about the next material. So, our material is about comparison degree. So, perhaps you already know what is comparison degree. So, comparison degree is a pattern for English literature about comparing one thing to another thing. Jadi, kalau bahasanya adalah untuk menyatakan perbandingan, membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya. That's we call it comparison degree, or degree of comparison. That's the same thing. So we are going to discuss with some types of comparison degree. So the first one, we are making comparison with S and S. Jadi kita membandingkan S dan S itu seperti apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? S itu contoh misalnya dia sebaik seperti biasanya. Jadi membandingkan suatu sifat atau dengan sifat lainnya itu dianggap equal, sama. Sir, apa yang bisa dibandingkan? What things that can we compare? Kata apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah bendanya, tetapi yang diperbandingkan adalah sifatnya, jadi adjective. Yang kedua adalah adverb, kata keterangan. Jadi boleh adjective, boleh adverb. Contohnya adalah di sini, Richard is 170 cm tall. Rachel is 170 cm tall. Richard tingginya 172 cm, Rachel 172 cm juga. Jadi, karena tingginya sama, equal, tidak ada perbedaan, kita menggunakan pola S. Jadi, Richard is as tall as Rachel. Kemudian, do your task as well as possible. Jadi, kerjakan tugas kamu sebaik mungkin. Yang as tall itu kata sifat adjektif tinggi. Well itu adalah adverb of manner, jadi keterangan, jadi kerjakan tugas dengan baik atau sebaik mungkin. Yang kemudian ada lagi contohnya adalah my mom tries to cook as quickly as possible she can. Jadi ibu saya berupaya untuk memasak secepat yang dia bisa. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia imbuhan se gitu ya. Contohnya di sini ada kalau S diikuti dengan adjektif atau S diikuti dengan adverb. Jadi S sama S, jadi dia equal ya, jangan sampai beda atau timpang. Contoh yang berikutnya, Anna is 42 years old, Sunny is 43 years old. Jadi ada umurnya si Anna 42 tahun, Sunny 43 tahun. So, Anna is not as old as Sunny. Anna is not quite as old as Sunny. Jadi kalau biasanya, kalau untuk yang berbeda bagaimana? Boleh nggak kita pakai S atau masalah equalnya? Boleh jadinya, tapi dia menjadi negatif, tidak menjadi positif. Kalau positif harus sama persis ya. Kalau negatif, kita menggunakan not. Jadi, Anna is not as old as Sunny. Dia tidak setua atau dia tidak seusia dengan si Sunny. Kemudian, misalnya ada contoh yang berikutnya. Adi is 17 years old, Anna is 42 years old. Jadi sama-sama beda umurnya, jadi tetap sama. Jadi Adi is not as old as Anna. Nah, berikutnya yang ada perbedaan adalah di sini. Kalau kalian bisa melihat ada not quite, ada not nearly. Jadi apa sih bedanya not quite and not nearly? Jadi kalau yang tadi contoh yang Anna sama Sunny, bedanya cuma setahun sedikit. Jadi kita bisa menggunakan format not quite. Ini yang paling banyak digunakan. Kalau orang menyatakan bedanya dikit, dia menggunakan form not quiet daripada cuma not all as segala macam itu, dia lebih sering menggunakan format ini. Anna is not quiet as old as Sunny. Kalau yang bedanya jauh, perbedaannya jauh, kita menggunakan not nearly. Jadi Adi is not nearly as old as Anna, for example. Jadi sampai sini ya penggunaan S. Next, we are going to discuss about 3 kinds of comparison. Jadi ada 3 jenis: positive, comparative, and superlative. So positive try to describe something is equal. Jadi sama kayak tadi penggunaan as. Jadi misalnya my book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. Their house is as big as that one. Jadi yang dibandingkan tuh adalah
benda yang sama, equal. Boleh negatif tadi boleh ya, S boleh negatif. Kemudian yang comparative. Jadi kalau superlatif itu, positif. Positif itu dia kata sifatnya belum ada perubahan. Jadi sama ya, misalnya kayak kata dasarnya saja kata sifatnya. Kita masuk comparative. Comparative is used to compare two things that are not equal. Jadi membandingkan dua hal yang tidak sama, not equal. Patternnya adalah, contohnya adalah misalnya today is hotter than yesterday. Hari ini lebih panas daripada kemarin. Bill runs faster than Bob. Si Bill larinya lebih cepat daripada si Bob. Dick's exercise is easier than the last one. Oh, tugas ini lebih mudah daripada yang terakhir kemarin. Andy works harder than his brother. Dia kerja lebih keras dibandingkan abangnya. Jadi kalau ini untuk kata sifat yang atau adjektif, kata sifat atau kata keterangan atau adverb yang terdiri dari satu syllable saja. Jadi kata sifat atau adverbnya ditambahkan er, oke? Tambah er atau er dan menggunakan kata-kata than. Than itu untuk membandingkan dua benda ya. Jadi contohnya faster. Faster itu kata dasarnya adalah fast. So the best form of the fast added by er. Jadi faster. Easy, easier, for example. Hard itu keras, harder, for example. Oke. Hard itu di sini sebagai katanya bukan sebagai kata sifat tapi sebagai adverb. Andy works hard. Dia bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Jadi dia adverb ya. Contoh laginya adalah sorry. Kalau seandainya lebih dari dua syllable bagaimana? Kalau seandainya lebih dari dua suku kata, kita menggunakan more. Jadi boleh subject to be atau subject verb, tapi diikuti dengan more dengan adjektifnya. Jadi adjektifnya tidak penambahan er. Contohnya apa? The red dress is more comfortable than the white. Oh, baju yang merah ini lebih nyaman dibandingkan baju yang putih. Comfortable. Comfortable tuh ada comfortable. Jadi ada 4 syllable. Makanya pakainya more. He speaks Spanish more fluently than I. Jadi dia berbicara bahasa Inggris lebih lancar dibandingkan saya. Fluently. Fluent itu 2. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, untuk yang kata memiliki 2 syllable, kalau kalian buka di buku Betty Scramper itu yang Fundamental English, Understanding English, yang 2 suku kata, dia boleh fleksibel pakai yang format er, penambahan er atau ier, atau dia menggunakan more. Jadi boleh bilang more friendly, boleh friendlier, boleh. Tapi lebih sering dipakai more friendly. This year's exhibit is more impressive than the last year's. Tahun ini pertunjukannya lebih menarik dibandingkan tahun lalu. Frequently itu juga lebih dari 2 suku kata. Sekarang kita akan membahas tentang superlative degree. We are going to discuss about this one. Superlative is used to compare one thing with 2 or more other things. That shows the thing is super, is the best one, is the super one than the others. Jadi untuk menyatakan satu dengan 2 benda atau benda lainnya dan menyatakan dia itu paling ya. Kalau 2 benda cuma pakai komparatif, kalau lebih dari 2 benda kita bandingkan, itu menjadikan superlatif. Contoh, untuk satu syllable kalau tadi komparatif ada penambahan er, kalau di sini penambahan est ya. Contoh, John is the tallest boy in the family. Si John adalah anak yang tertinggi, yang paling tinggi di keluarganya. He works the hardest employee of all the employees in this office. Dia bekerja paling tekun, paling giat di antara karyawan yang ada di perusahaan ini contohnya. The patternnya sama. Kalau untuk yang 2 syllable bagaimana? Kalau yang tadi komparatif ada pakai more, kalau ini pakai the most. Tambah ya the most ya. Contoh, that was the most boring film I have ever seen. Itu adalah film yang paling boring yang paling membosankan yang pernah saya lihat.
Sally dances the most gracefully of all the participants. Dia berdansa yang paling indah, yang paling gemulai di antara peserta yang lain misalnya. Jadi catatannya adalah kalau misalnya ada adjective ending with suffixes, jadi ada adjektif kata sifat yang diakhiri dengan ed, contohnya misalnya clarified misalnya, atau modified, atau kata sifat diakhiri dengan full atau ing atau ish dan os, jadi boleh menggunakan more. Intinya lebih dari 2 suku kata. When adjective ends with consonant y, change the y with I, er. Jadi kalau misalnya kata sifatnya diakhiri dengan y, pakai I, er. Contohnya misalnya happy, happier. Atau happy boleh nggak pakai more happy? Boleh, karena dia 2 kata, 2 suku kata, boleh pakai yang format er atau boleh pakai format more. Handsome, handsomest, handsomer, more handsome, dua-duanya boleh pakai, tetapi biasanya orang lebih pakai more handsome. Jadi mana yang lebih frequent saja. Next, ada yang sifatnya adalah irregular. Irregular itu tidak beraturan. Tidak beraturan itu tidak mengikuti pola, tidak pakai er, tidak pakai more, tidak pakai most. Dia pakai polanya sendiri. Apa contohnya? Bad. Bad itu kalau komparatifnya adalah worse, kalau superlatifnya the worst. Far, jauh, untuk jarak. Ada farther, ada further. Kalau farther itu untuk jarak. Tapi kalau further itu untuk misalnya penjelasan lebih lanjut yang sifatnya lanjutan. Itu pakai further. Jadi kalau misalnya idea itu pakai furthermore misalnya. Further untuk lanjutannya seperti itu. Kalau superlatifnya the farthest sama the furthest. Farthest, the furthest, oke? Good, better, the best. Well, better, the best. Little, less, the least. Little, less, the least. Much atau many pakai more, the most. Oke, sir. Bedanya good sama well apa ya? Good itu baik kata sifat adjektif. Well itu adalah dengan baik atau adverb. Jadi bedakan antara good dan well. Oke? Contohnya adalah his behavior is as bad as his brother's. New York has the most tall buildings of any city. She knits as good as her mother. Alisa plays the violin better than the other violinists, for example. Okay, this is the exercises. Nanti saya akan suruh kerjakan juga exercise yang ada di buku ya. Nanti saya share halaman berapa saja. Dan tolong bertanya kalau tidak paham. Kalau udah paham silakan memberikan pendapat sendiri, boleh menjelaskan dengan kalimat sendiri. Insya Allah minggu depan adalah materi terakhir, dan insya Allah next 2 weeks-nya kita akan UAS. Oke, kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Yang merasa belum mengumpulkan tugas, I'm really waiting for your task. Jadi saya masih ada kasih kesempatan sampai minggu depan. Thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.